Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di siaran kali ini, Nurlaila Listiani. Nah, Senin kemarin di mata kuliah Public Speaking bersama Pak Adi, suasana kelas terasa cukup berbeda dari biasanya. Lebih emosional dan sangat perasa. Karena di hari itu bukan hanya belajar teori, tapi juga banyak penampilan dari teman-teman yang membuat kelas jadi lebih hidup. Di awal perkuliahan, seperti biasa ada 3 orang yang tampil untuk public speaking. Yang pertama ada Hilman yang membicarakan tentang peran perempuan feminisme, kemudian ada Dewi sebagai motivator, dan yang terakhir adalah Ruhi sebagai guru bahasa Inggris. Masing-masing dari mereka tampil dengan gaya dan cara penyampaian yang berbeda. Dari situ terlihat bahwa setiap orang punya ciri khas sendiri dalam berbicara. Ada yang lebih tenang, ada yang lebih ekspresif, dan ada juga yang mencoba membangun interaksi dengan audiens. Itu yang membuat public speaking terasa menarik. Karena tidak harus sama, tapi tetap bisa menyampaikan pesan dengan cara masing-masing. Selanjutnya adalah sesi praktik. Kami melanjutkan tugas dari Bapak Adi yang sebelumnya sudah ditugaskan kepada kami, yaitu menulis cerpen di kertas folio. Selanjutnya pada hari itu adalah pembacaan cerpen atau karya yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Disinilah suasana kelas mulai berubah menjadi lebih dalam dan menyentuh. Penampilan pertama adalah pembacaan puisi yang menurut saya sangat menarik. Ceritanya tentang seekor capung dan burung. Menceritakan tentang capung yang tidak tahu cara terbang dan dikasih tahu oleh burung. Cara penyampaiannya penuh penghayatan, ditambah dengan background lagu Sorai dari Nadine Amizah yang membuat suasana semakin terasa. Puisi itu bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga seperti menggambarkan perasaan kehilangan, harapan, dan hubungan yang tidak selalu bisa bersama. Jujur saja suasananya jadi cukup hening karena banyak yang ikut terbawa perasaan dan didukung oleh suasana kelas yang dimatikan lampu dan ditambah background tersebut. Selanjutnya ada penampilan dari Ihda yang membawakan cerita tentang Venus. Cerita ini cukup dalam karena menggambarkan seseorang yang memilih untuk tetap menyimpan lukanya, bukan untuk melupakannya. Ada kalimat yang terasa kuat, bahwa tidak semua luka harus hilang. Kadang cukup diterima dan dijadikan bagian dari diri kita. Dan jujur bagi saya pribadi, penampilan ini terasa lebih menyentuh karena saya mengetahui cerita di baliknya. Dan bisa dibilang saya termasuk salah satu saksi dari kisah tersebut. Jadi ketika mendengarkannya, rasanya bukan hanya sekedar mendengar cerita, tapi juga ikut merasakan emosi yang disampaikan. Sedih, tapi juga ada kekuatan di dalamnya. Dari 2 penampilan tersebut, saya jadi sadar bahwa public speaking bukan hanya tentang berbicara dengan baik, tetapi juga tentang menyampaikan rasa, dan rasa tersebut sampai kepada audiens. Ketika seseorang benar-benar menghayati apa yang disampaikan, audiens pun bisa ikut merasakannya. Sayangnya untuk materi dari Bapak Adi ini di hari itu belum sempat disampaikan karena waktu perkuliahan sudah habis dan lebih banyak disampaikan untuk penampilan dari teman-teman. Tapi justru dari situ kami mendapatkan pelajaran penting dan pengalaman yang berbeda. Belajar langsung dari praktik dan dari cerita yang mereka kisahkan dan sampaikan.
Mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.